Shalom saudara, apa kabar? Siap diberkati, amin. Dimanapun saudara berada, saya percaya firman Tuhan senantiasa menjangkau dimanapun saudara berada. Saat saudara percaya, di situ berkat Allah sudah. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, turunkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak, kembali kesempatan memberikan buat setiap kami untuk kami boleh bersama-sama menikmati firman-Mu yang luar biasa. Berbicara Tuhan, pakai hamba-Mu Tuhan, untuk turunkan kuasa dan roh berkat di jemaat-Mu dalam nama Yesus. Kita mengucapkan hati kami, haleluya, amin. Saudara, siap diberkati, amin. Buka firman Tuhan dari 2 Samuel 6 ayat 13 sampai dengan 16. Ya, 2 Samuel 6 ayat 13 sampai dengan 16. Saya masih ada di Surabaya. Saya siap selalu memberkati saudara dimanapun saudara berada. 13 sampai dengan 16. Firman Tuhan berkata, apabila pengangkut tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dan kain linen. Daud dan seluruh orang Israel mengangkat tabut Tuhan itu dengan diiringi sorak-sorai dan bunyi sangkakala. Ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela lalu melihat raja. Menjenguk dari jendela lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan, sebab ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Saudara, ini yang terjadi. Saudara, kita membayangkan kalau suami saudara, saudara melihat dari jendela rumah saudara, suami saudara lagi joget, lompat-lompat, menari dengan perempuan-perempuan, dengan budak-budak, dengan tua-tua. Saudara melihat reaksi saudara seperti apa? Reaksi saudara seperti apa melihat suami saudara lompat-lompat, nari-nari di pinggir jalan? Sepanjang jalan menari lompat-lompat seperti itu. Bayangkan saudara. Dan bayangkan lagi saudara, kalau suami saudara itu adalah orang kaya, orang penting, orang terpandang. Dan di sini adalah Daud, raja. Melihat raja di pinggir jalan, melihat raja di tengah jalan, melompat, bersorak-sorai, menari dengan budak-budak perempuan, menari dengan imam-imam tua-tua. Saudara, apa reaksi saudara? Apakah saudara seperti Mikal yang berkata, hari ini, marah-marah dia, merendahkan Daud? Apakah itu saudara? Kita lihat reaksi daripada Mikal, istri si Daud itu seperti apa. Kita melihat firman Tuhan, reaksi daripada istri si Daud di dalam ayat ke-14. Saat dia melihat Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, ia berbaju efod dari kain linen. Dia pakai baju seragam bagi raja, semuanya itu dia lihat dan dia masuk ke dalam. Dan lihat ayat 20. Lihat ayat 20. Ketika Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya, maka keluar Mikal, binti Saul, mendapatkan Daud. Katanya, betapa raja orang Israel yang menelanjangi diri sendiri pada hari ini di hadapan mata budak-budak perempuan dan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini seperti orang hina, dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Saudara, ini reaksinya. Mikal berkata, kamu tuh tak tahu diri, kamu tuh raja, jaga dong image, jaga penampilan, mau nari-nari di tempat yang bagus, nari-nari kepada orang yang kalangan tertentu, jangan nari dengan hamba-hamba, dengan budak-budak, dengan imam-imam dan tua-tua seperti itu. Kamu tuh tidak tahu kamu tuh siapa, jaga penampilan, jaga. Saudara, di Daud datang, waktu dia menari, dia datang ke rumah, didamprat sama si Mikal seperti itu saudara. Luar biasa, saudara, jujur. Kalau kita melihat suami kita, seringkali orang terpandang, orang sukses, orang berhasil, terus nari di pinggir jalan, jaipongan, dangdutan di sana, maaf kata. Reaksi kita seperti apa? Kita berkata, bikin malu saja kamu. Kamu tuh nggak tahu kamu tuh siapa. Kamu tuh raja, kamu tuh orang penting, kamu tuh orang kaya, kamu tuh orang terpandang. Jaga dong penampilan supaya kamu tetap terhormat, supaya kamu dihargai, supaya kamu disegani. Masa sama perempuan, budak-budak perempuan seperti itu nari sembarangan, dasar kamu. Itu yang terjadi. Itu seringkali pendapat kita seperti itu. Kita jaim, jaga penampilan.
mau dilihat orang selalu sempurna. Tapi yang mengejutkan adalah reaksi daripada si Daud atas teguran daripada istrinya. Apa reaksinya? Kita lihat firman Tuhan di dalam ayat 21 dan 22. Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal di hadapan Tuhan, dia berkata gitu, yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja atas umat Tuhan, yakni atas Israel di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan tuh aku menari-nari, kata dia. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu. Engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama dengan budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Ini yang luar biasa, saudara. Reaksi daripada Daud itu berbeda sekali dengan reaksi kita pada umumnya. Reaksi Daud berkata apa? Aku nari. Aku nari bersama dengan mereka. Aku nari bukan buat mereka. Aku nari untuk Tuhan. Aku nari untuk Allah. Aku nari untuk Dia yang membuat aku. Untuk Dia yang menjadikan aku raja, yang menggantikan bapakmu. Jadi dengan kata lain, inilah saudara kasih Tuhan, sudut pandangan kita itu menentukan. Judul khotbah saya, sudut pandangan kita. Sudut pandangan kita. Sudut pandanganmu menentukan hidupmu seperti apa. Sudut pandanganmu yang membuat engkau diberkati atau tidak diberkati. Sudut pandangan kita itu menentukan nasib kita. Mikal melihat dari sudut pandangan manusia. Mikal melihat dari sudut pandangan manusia. Dia mau penampilan di depan manusia, menjaga image di depan manusia. Penampilannya, jaga image-nya, apa kata orang, dia mau di pandangan manusia, dia selalu baik. Tetapi Daud berbeda, sudut pandangannya bukan diarahkan kepada manusia, bukan dipadahkan pada budak, bukan dipadahkan pada hamba-hamba, tapi sudut pandangannya diarahkan kepada Tuhan. Dia sadar siapa dia di hadapan Tuhan. Kalau dia bisa menjadi raja, kalau dia sudah jadi raja, masa dia jadi berubah? Kalau dia sudah jadi raja, dia sadar siapa dia di hadapan Tuhan. Tuhan yang menjadikan dia raja. Kalau dia sudah jadi raja, masakan jadi dia berubah. Dia sadar dia asalnya juga sama seperti mereka. Dan hari ini dia berkata apa? Kalau kau melihat aku hina dengan nyari seperti itu, dia akan lebih menghinakan diri lagi. Itu yang luar biasa. Kalau kau melihat aku nari seperti itu hina, aku akan lebih menghinakan lagi diriku lagi lebih daripada itu. Karena aku menyembah kepada Allah. Sudut pandangannya bukan kepada manusia, sudut pandangannya kepada Tuhan. Ini yang luar biasa, saudara. Berapa banyak kita pergi bergereja, berapa banyak kita memuji dan menyembah Tuhan, berapa banyak saat kita beribadah, kita tuh selalu melihat keadaan sekeliling kita. Kita pakai baju yang bagus, dandan yang bagus. Bukan tidak boleh baju yang bagus, dandan yang bagus. Tetapi sikap kita. Kita datang ke gereja, kita datang beribadah. Bukan untuk dilihat oleh orang kita keren. Bukan dilihat untuk dilihat orang kita di sini orang kaya. Orang kaya, pakaiannya bagus, penampilan kita. Kita datang ke gereja bukan untuk manusia. Kita datang ke gereja bukan untuk diri kita sendiri. Kita datang ke gereja untuk memuliakan Dia Raja di atas segala raja. Berapa banyak kita saat kita memuji, saudara saya pendeta, kita di atas. Worship leader tuh di atas. Worship leader tuh bisa melihat segala sesuatu. Seringkali karena suara musik terlalu kencang, saudara tidak bisa menyanyikan lagu dengan sungguh-sungguh. Suara saudara cuma setengah. Asal sekedar muji, asal sekedar menyembah. Saudara tepuk tangan. Tepuk tangan saudara itu berbeda. Saat saudara main burung, tepuk tangan saudara. Saat saudara bersuka cita, tepuk tangan seperti apa? Saat saudara memuji menyembah Tuhan, saudara tepuk tangan setengah tepuk tangan. Seperti mau dan tidak mau. Saudara bertepuk tangan untuk siapa? Saudara memuji dan menyembah itu untuk siapa? Untuk orang sekitar saudara? Atau untuk Dia yang menjadikan kita, yang menebus dosa kita, yang menyelamatkan kita? Saudara, sudut pandangan kita menentukan. Dan kita melihat akhir daripada cerita itu, perikop itu,
Sampai matinya si Mikal tidak punya anak. Saudara, sikap kita menentukan apakah kita melihat cara manusia, kita melihat manusia, atau kita melihat Dia yang tidak kelihatan. Dan untuk Dialah seringkali worship leader memerintahkan kita untuk mengangkat tangan. Saudara angkat tangan seperti orang mati. Saudara angkat tangan seperti mau dan tidak mau. Berdiri saudara pun seperti apa. Saudara kita datang, kita memuji, kita mengangkat tangan, kita sepakat, kita memuliakan Dia. Lakukanlah dengan sungguh hati. Kita tidak punya waktu yang banyak. Tuhan meminta kita waktu ibadah dengan sungguh-sungguh. Karena kita datang untuk memuliakan Dia. Yang sudah menjadikan kita, yang sudah memberkati kita, dan sudah menjadikan kita seperti ini. Amin. Luar biasa. Saudara kita lihat. Memang buah jatuh tidak jauh daripada pohonnya. Apa yang dilakukan oleh Mikal itu tidak lepas daripada sifat bapaknya. Hati-hati saudara. Ini aja nurun saudara. Ini aja nurun. Kita lihat sikap bapaknya. Kita lihat saudara. 1 Samuel 15 ayat 30. Ya, saya tunggu saudara. 1 sampai 15 ayat 30. Firman-Nya berkata begini. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa. Saul tahu dia berdosa. Tapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Kembalilah bersama-sama dengan aku. Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Lihat. Saul ditegur. Tuhan berkata, tumpas itu. Semuanya. Laki, perempuan, tua, muda, hamil, bayi, anak-anak, tumpas. Tapi Saul tidak tumpas semua. Rajanya si Akan, dia biarkan hidup. Binatang-binatang yang tambun, dia tidak bunuh. Ditegur. Saul berkata, ya aku salah, aku berdosa. Tapi saudara, lihat. Dia kata dia berdosa, tunjukkanlah. Dengan kata lain, lu jangan sembarangan seperti itu. Tunjukkanlah, hargailah aku di hadapan bangsa, di hadapan rakyat. Tunjukkanlah itu, baru aku akan menyembah kepada Allah. Jadi dia mendahulukan adalah rakyat, dia mendahulukan adalah orang-orang itu, manusia-manusia lebih daripada Tuhan. Saul berpikir, kalau dia bisa menang, itu karena rakyat yang berperang. Saul berpikir, jasa mereka lah. Mereka yang harus didahulukan. Saul tidak pernah sadar bahwa kemenangan itu datang daripada Tuhan. Dan rakyat itu adalah tentara itu diperalat, diberkati, dipakai oleh Tuhan untuk mencapai kemenangan yang Tuhan inginkan. Jadi sumbernya adalah Tuhan. Makanya dia berkata, hargailah aku di hadapan rakyat. Hargailah aku di hadapan rakyat. Ketika Samuel berkata gitu, katakan ayat 30 berkata, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku. Sekarang di depan para tua-tua bangsaku, di depan orang Israel, kembali bersama-sama dengan aku. Maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Saudara, ini yang terjadi. Dia lebih, sudut pandangannya dia lebih arahkan kepada manusia. Sudut pandangan dia tidak arahkan kepada Dia yang tidak kelihatan. Dan ironisnya, saudara, sejak saat itu kerajaannya tidak lagi tetap. Saudara, sudut pandangan menentukan nasibmu seperti apa. Karena kau mengarahkan sudut pandangan kepada manusia, kepada yang fana, kepada yang kelihatan semata-mata. Saudara kehilangan berkat daripada Allah. Padahal kita tahu berkat Tuhanlah yang menjadikan saudara dan saudara kaya. Berkat Tuhanlah yang membuatkan kita jadi seperti ini. Oleh karena itu, sudut pandangan. Saudara, contohnya seperti ini, saudara. Ini sudut begini. Ada jemaat datang dan berkata gini, Pak Pendeta, saya bingung. Saya nggak kuat, Pak Pendeta, menghadapi suami saya, Pak Pendeta. Suami saya sudah selingkuh, Pak Pendeta. So, saya berkata sebagai hamba Tuhan, ampuni dia. Pak Pendeta suruh ampuni. Saya sudah ampuni, Pak Pendeta. Tapi sudah 13 kali dia terus dan mengulang lagi terus. Saya tidak kuat ngadapin suami yang model seperti itu. Saudara, jujur, kita lihat dari sudut pandangan.
Bukan kita lihat daripada masalah. Kita lihat daripada sudut pandangan. Dia berkata, saya suruh ngampuni. Dia berkata sudah 13 kali. Bagaimana mungkin sudah 13 kali? Saya tidak sanggup Pak Pendeta. Sudut pandangan saudara. Pandangannya begini. Kalau melihat daripada masalah 13 kali saudara tidak akan kuat. Tapi kalau saudara melihat dari sudut pandangan berbeda, sudut pandangan yang berbeda gimana? Saudara berkata gini, 13 kali saja aku kuat, masa 1 kali lagi aku nggak kuat? Itu sudut pandang yang berbeda. Dengan kita punya sudut pandangan sedikit, 1 kali lagi masa aku nggak kuat, aku memberi dia lagi pengampunan, aku memberkati lagi dia seperti itu. Dengan keadaan seperti itu, kita jadi ringan beban kita. Tapi kalau sudut pandangan kita kepada problem dan masalah sudah 13 kali, aku tidak kuat sampai berapa lama lagi, kita tidak akan kuat. Ini sudut pandangan. Oke, saya bukan berarti berkata, ayo teruskan seperti itu. Ini sudut pandangan. Dengan kita punya sudut pandangan seperti itu, beban kita jadi ringan. Ada amin? Contohnya lagi saudara. Ada saudara istri dan berkata, Pak Pendeta, suami saya jahat, mulutnya kasar Pak Pendeta, pelit lagi, hidup lagi Pak Pendeta. Aduh, bagaimana caranya Pak Pendeta? Saudara, sudut pandangan yang mana yang kita mau lihat, kita mau ambil? Supaya apa? Supaya saudara juga jangan ikut gila, supaya saudara juga jangan ikut stres. Gimana sudut pandangannya? Begini saudara. Kalau kita sudut pandangan manusia, kita berkata, enakan gue cerai aja lah. Enakan gue kabur aja lah. Enakan gue pisah saja lah. Aku gak tahan dengan suami yang seperti ini. Udah pelit, kasar, suka mukul. Ini bagaimana? Aku gak kuat seperti ini. Kalau kita lihat dari sudut pandangan manusia, kita akan berkata, lebih baik aku cerai. Lebih baik aku pisah. Itu yang terjadi. Dan kita akan stres di situ. Tapi kalau dari sudut pandangan yang berbeda. Sudut pandangan apa? Sudut pandangan roh. Saudara, tidak kebetulan aku nikah dengan dia. Siapa suruh aku pilih dia? Sekarang sudah seperti ini. Tapi keadaan suamiku seperti itu. Saudara ngelihatnya seperti ini. Oke, mungkin untuk inilah aku nikah dengan dia. Karena apa? Untuk inilah aku yang waras. Aku yang kenal firman Tuhan, berdoa untuk dia. Supaya dia diselamatkan. Sudut pandangan yang berbeda. Kasusnya sama, tapi sudut pandangan yang berbeda. Yang satu mengikuti apa yang kelihatan dan saudara akan stres. Tapi kalau saudara melihat dari sudut pandangan yang tidak kelihatan, sudut pandangan daripada Kristus, saudara akan berkata, mungkin aku tidak kebetulan aku nikah dengan dia. Yang kasar, yang jahat, yang pelit. Karena Tuhan punya maksud. Dengan aku nikah dengan dia, aku berdoa untuk dia. Aku memberkati dia dan dia bertobat, dia diselamatkan. Mungkin untuk itulah aku nikah dengan dia. Kan berbeda. Dan dengan sudut pandangan seperti ini, kita menjadi tenang dan kita menjadi tidak stres. Ada amin? Itu yang terjadi. Beda dengan Saul, beda dengan Daud. Saul melihat penampilan dan tidak melihat apa ya? Melihat manusia dan bukan melihat Tuhan. Beda Daud. Daud pun pengalaman yang sama. Dia waktu berzina dengan Bathsheba, Nabi Nathan menegur dia. Jujur. Waktu Nabi Nathan menegur dia, dia bisa berkata, kurang ajar kau. Pengawal, bunuh dia. Bisa. Kalau dia lihat dari sudut pandangan manusia. Kenapa? Tidak ada satu orang pun yang mengetahui perselingkuhannya. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui perselingkuhannya. Dan Nabi Nathan menegur dia. Bisa saja dia membela diri untuk menjaga image-nya. Untuk menjaga penampilannya. Dan dia bisa berkata, pengawal ini orang memfitnah. Bunuh dia. Beres. Tapi yang terjadi, inilah dia. Kenapa Tuhan suka kepada Daud? Dan Tuhan berkata, aku sudah memilih orang yang berkenan di hadapanku. The man after my own heart. Siapa? Itu Daud. Bagaimana pengakuan daripada di dalam Mazmur 51? Mazmur 51 ayat 13. Mazmur 51 ayat 13 ini pengakuan daripada dia yang luar biasa. Mazmur 51 ayat 13. Firman-Nya berkata, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Saudara, ini pengakuannya dia. Jangan mengambil roh-Mu duluan, Yesus. Karena dia tahu roh Allah undur roh jahat daripada Tuhan ada menyertai Saul. Dia lihat bagaimana kerasukan tersiksanya si Saul. Dan dia berkata, aku memang berdosa. Ampuni aku Tuhan. Jangan ambil roh-Mu Tuhan. Lihat, sudut pandang yang berbeda. Dia menghadapi masalah problem.
Dia tidak mempertahankan diri terhadap manusia. Dia tidak melihat daripada sudut pandangan manusia. Dia tidak peduli manusia akan berkata seperti apa. Tapi yang paling penting buat dia, sudut pandangan diarahkan kepada Tuhan. Dia tidak peduli orang mau berkata seperti apa. Yang penting Tuhan tetap berkenan dan mengampuni dia. Oleh karena itu saudara, siapapun kita di tempat ini, apapun yang kita alami, sudut pandanganmu menentukan nasibmu. Sudut pandanganmu menentukan engkau jadi depresi atau tidak depresi. Sudut pandanganmu menentukan engkau diberkati atau tidak diberkati. Oleh karena itu, jangan biarkan masalah membuat kita terhanyut dan berlarut-larut di sana dan akhirnya kita kehilangan kasih daripada Allah. Amin. Tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, masalah boleh ada menyertai kami, tapi pilihan ada di tangan kami masing-masing. Kalau kami mau terlarut Tuhan dari sudut pandangan manusia semata-mata Tuhan, kami akan stres. Tapi kalau kami mengalihkan masalah itu dari sudut pandangan daripada Allah, kami akan berdamai sejahtera. Tuhan, kami tidak peduli apa yang kata manusia. Kami tidak peduli apa yang mereka akan katakan. Sejauh kami tahu bahwa Tuhan berkenan, itu cukup buat kami. Berkati jemaatmu dimanapun mereka berada untuk memiliki sudut pandang yang benar sehingga mereka diberkati, sehingga mereka dilepaskan, tidak mereka khawatir dan cemas lagi. Berkati negara kami, presiden, wakil presiden, gubernur, dokter, suster, dan semua jajaran. Berkati rumah tangga, berkati ekonomi negara kami Bapak. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu dan kami siapkan, kami berucap syukur untuk bersatu. Haleluya, amin. Demikian firman Tuhan. Sampai jumpa dalam sesi akan datang. Tuhan Yesus berkati. Shalom.